Ciri-ciri ahlul bidah yang pertama, al-waqi'atu fi ahlil athar. Selalu memusuhi, memerangi ahlul athar. Apa ahlul athar? Ahlul hadis. Athar hadis. Idza warada al-athar batalan nazar. Yang dimaksud athar di sini mengikuti dalil. Dan inilah Rasulullah diikuti oleh para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, mengikuti dalil. Ahlul athar, berbeda dengan ahlul ra'yu, mengikuti ra'yu. Nah, orang-orang ahlul bidah, ciri nomor satu, selalu memusuhi, memerangi. Ya. Di mimbar-mimbar mereka, di majelis-majelis mereka, siapa yang mereka serang? Siapa yang mereka caci maki? Syekh Albani, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin. Itu yang mereka serang. Bukan si A yang pelacur, si B yang penjudi, si C yang nggak mau sholat. Mereka lebih asyik membahas ini. Ya, dan itu orangnya. Berbeda dengan ahlus sunnah, yang diserang adalah bid'ahnya, bukan ahlul bid'ahnya. Antum bisa lihat di majelis-majelis sunnah. Apakah mereka berbicara tentang si A, si B, si C, keluar dari mulutnya, ya, si A, si B, dan itu menjadi kebiasaan mereka? Tidak. Tidak. Yang keluar dari mulut dai-dai sunnah apa? Tahlilan, muludan, sholawat nariyah. Bukan orangnya. Adapun mereka orangnya. Orang Syekh Albani habis oleh mereka. Ya. Yang mewakili Ahlus Sunnah berdebat melawan Syiah, ya, disaksikan oleh jutaan kaum muslimin di televisi, ya, mencaci maki Syekh Albani, Syekh Utsaimin, ya, di Masjid Raya Bintaro, khutbah Jumat 40 menit lebih, ya. Disebut namanya. Betul apa yang beliau ucapkan. Al-waqi'atu fi ahlil athar. Ciri-ciri ahlul bidah menyerang, memusuhi ahlul hadis. Mungkin antum masih ingat dengan apa yang kita bahas tentang dua tokoh besar, ahlul kalam, ahlul bidah, yang akhirnya bertekuk lutut di hadapan Imam Syafi'i. Siapa? Siapa? Dia masih ingat? Abu Thawr dan Husain al-Qarabisi. Abu Thawr dan Husain al-Qarabisi. Dua tokoh ahlul kalam ini ingin mendatangi Imam Syafi'i untuk apa? Untuk mengolok-olok, untuk menyerang. Enggak ada Imam Syafi'i ini kan ahlul hadis, mari kita ambil ilmunya. Enggak. Mereka datang ke rumah Imam Syafi'i ketika Imam Syafi'i belum lama hijrah ke Baghdad. Tujuan utama adalah untuk menyerang. Dan ini sifat ahlul bidah. Berbeda dengan ahlus sunnah, enggak agresif seperti itu. Ahlus sunnah melihat kebid'ahan demi kebid'ahan, tokoh-tokoh bid'ah, biarin saja. Ya, karena mereka tidak sikoh kepada kita. Kalau nanya baru dijawab. Mereka tidak, ahlul bidah tidak. Ya, berlebihan gulu, didatangi satu persatu. Ciri ahlul bidah. Ya. Beliau membawakan ucapan Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah, alamatu ahlil bidah al-waqi'atu fi ahlil athar. Jadi ucapan yang pertama barangkali, walaupun beliau menukil dari ulama sebelumnya, walaupun tidak dengan redaksi yang sama, ciri ahlul bidah adalah memerangi, memusuhi ahlul athar. Masih ingat kisah Imam Ahmad? Bagaimana beliau dipenjara, dicambuk, disakiti 30 bulan.
Oleh siapa? Khalifah Al-Ma'mun, Ahlul Bidah. Terpengaruh syubhatnya Ibnu Abi Du'ad, ya, Bishr bin Giyas Al-Marisi. Padahal ayahnya Harun Ar-Rasyid bersumpah, demi Allah, kalau aku bertemu dengan Bishr, akan aku bunuh dia. Harun Ar-Rasyid, khalifah terakhir yang bermanhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Sebelum beliau semuanya Ahlus Sunnah, dari mulai Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Muawiyah, sampai Umar bin Abdul Aziz, sampai Harun Ar-Rasyid, semuanya Ahlus Sunnah, semuanya salaf. Keutamaan mereka bertingkat-tingkat, ya. Ada yang ahli ibadah, ada yang ahli ilmu, ada yang ahli perang, ada yang menonjol dalam fikihnya, ada yang menonjol dalam persenjataannya, tapi mereka semua Ahlus Sunnah. Tidak keluar dari manhaj salaf. Sampai yang terakhir Harun Ar-Rasyid. Barangkali ini firasat seorang ulama Qadiyah dan beberapa ulama yang sezaman dengan Khalifah Harun Ar-Rasyid. Diriwayatkan bahwa para ulama termasuk Qadiyat selalu memohon kepada Allah, ya Allah panjangkanlah umur Harun Ar-Rasyid. Ya Allah panjangkanlah umur Harun Ar-Rasyid. Rupanya firasat seorang ulama. Dan betul, musibah besar, musibah yang luar biasa melanda kaum muslimin, terutama para ulamanya ketika Khalifah Harun Ar-Rasyid wafat. Sepeninggal Harun Ar-Rasyid, jadi apa Bishr Al-Marisi? Yang oleh Harun Ar-Rasyid dikatakan, kalau aku bertemu Bishr, akan aku bunuh dia. Karena kesesatannya luar biasa. Menyebarkan ilmu kalam, menyebarkan kebid'ahan, menolak sifat-sifat Allah dan seterusnya. Jadi apa Bishr? Jadi apa? Jadi guru besar anaknya. Anaknya Harun Ar-Rasyid siapa? Anaknya Harun Ar-Rasyid siapa? Khalifah Al-Ma'mun. Ma'mun bin Harun Ar-Rasyid. Guru besar Khalifah Al-Ma'mun adalah Bishr. Yang dengan sebab inilah maka Khalifah Al-Ma'mun menyiksa, memenjarakan para ulama Ahlus Sunnah, yang terbesar adalah Imam Ahmad dan seorang anak muda Muhammad bin Nur yang akhirnya meninggal. Disolati dan dimandikan oleh Imam Ahmad dalam perjalanan menuju Khalifah Al-Ma'mun. Dan waktu itu Khalifah Al-Ma'mun sedang berperang. Khalifah Al-Ma'mun saleh. Khalifah Al-Ma'mun bukan ahli maksiat, cinta ilmu. Tetapi ilmu yang masuk ke beliau sesat, terkena syubhat. Maka Khalifah Al-Ma'mun mewajibkan kepada seluruh para ulama untuk mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Dan sedikit sekali yang mengatakan Al-Quran bukan makhluk. Dengan mulutnya ya. Dengan mulutnya. Kalau dengan hatinya semua. Yahya bin Ma'in, Ali bin Madini, Yahya Al-Qattan dan lain-lain. Semua mengatakan Al-Quran bukan makhluk dalam hatinya. Tapi dalam lisannya makhluk. Kecuali Imam Ahmad yang teguh, berani, ya. Dan fisik beliau memungkinkan, tinggi, besar, kuat. Ali bin Madini kecil, badannya kecil, kayaknya tidak memungkinkan kalau beliau disiksa, ya. Maka Ali bin Madini, guru besar dari Imam Bukhari, mengucapkan Al-Quran itu makhluk dengan mulutnya. Adapun hatinya yakin bahwa Al-Quran bukan makhluk tapi kalamullah. Bolehkah? Boleh. Saya kira sudah sering kita bahas kisah tentang Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir, Lata Uzza keluar dari mulut Ammar bin Yasir. Agar apa? Agar siksaan itu dihentikan.
Dan akhirnya siksaan itu dihentikan. Dan akhirnya turun ayat menyatakan bahwa Allah mengampuni Ammar bin Yasir. Dari sini keluar hukum. Pura-pura kafir boleh. Dengan mulutnya. Yesus Tuhan saya. Ucapan ini boleh diucapkan dengan mulutnya. Kalau jiwa terancam. Kalau Bapak tidak mengatakan Yesus Tuhan kami, saya tembak. Boleh. Boleh bukan wajib. Ya. Adapun dia mengatakan, silahkan tembak saya. Saya akan mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan saya. Tuhan saya adalah Allah satu-satunya. Lalu ditembak, maka mati syahid insya Allah. Yang tadi boleh saja. Kan tidak tercela. Ya. Melaksanakan sesuatu yang halal kan tidak tercela. Tidak boleh kita mencela Ali bin Madini, Yahya bin Ma'in, yang takiyah, yang pura-pura mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Sebagaimana tidak ada satupun ulama yang mencela Ammar bin Yasir. Bagaimana mencela? Al-Quran telah memaafkan Ammar bin Yasir. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman. Orang yang terpaksa mengucapkan ucapan kufur, sementara hatinya teguh dengan keimanan, maka Allah mengampuni. Ya. Maka tidak boleh kita melihat membandingkan lalu merendahkan. Tidak boleh. Membandingkan boleh. Oh, Nabi Musa lebih mulia dari Nabi Harun. Nabi Ibrahim lebih mulia dari Nabi Musa. Boleh. Nabi Muhammad SAW lebih mulia dari Nabi Ibrahim. Boleh. Ucapan ini hak. Tetapi menyanjung-nyanjung Nabi Muhammad, merendahkan Nabi Musa, tidak boleh. Menyanjung-nyanjung Rasulullah, merendahkan Nabi Nuh, tidak boleh. Saya pernah dengar seorang mengatakan Rasulullah SAW sepulang berdakwah dari Taif, di mana beliau di Taif berdarah-darah, dakwah beliau bukannya disambut, malah dicaci maki beliau. Lalu beliau lari pulang ke Mekah, istirahat di samping kebun anggur. Kemudian datang Jibril alaihi salatu wassalam. Jibril mengatakan, "Ya Muhammad, Allah mengkuasakan engkau kepada malaikat penjaga gunung ini." Gunung ini, ada gunung besar di samping Taif. Malaikat penjaga gunung ini taat kepada engkau atas perintah Allah. Dari sini kita tahu bahwa seluruh gunung yang ada itu dijaga. Siapa yang jaga? Malaikat langsung. Maka tidak perlu kita nyaingin malaikat. Ya. Suruh orang jaga gunung, juru kunci Merapi, juru kunci Gunung Kelut. Enggak, malaikat sudah menjaga. Ya. Kecuali sesuatu yang manusiawi. Kalau ada apa-apa lapor di sini nanti dapat bantuan. Yang sifatnya boleh. Yang sifatnya klenik haram. Kalau engkau menghendaki menyuruh malaikat penjaga gunung ini mengangkat gunung ini lalu menimpakan orang-orang Taif, detik ini juga akan terjadi. Siap. Nabi tolak. Apa Nabi terima? Nabi tolak. Ma'ruf ceritanya. Nabi ditawari untuk mengazab kaumnya, tolak. Inilah Nabi SAW. Hebat. Enggak kayak Nabi Nuh. Mulai mengecilkan Nabi Nuh. Nabi Nuh bukannya ditawari lagi, tapi malah minta. Ya Allah habiskan. Ya Allah habiskan. Jangan sisakan walaupun satu orang. Kalau masih tersisa satu saja, lam yalid illa kafara. Maka akan melahirkan kafir lagi. Rasulullah Muhammad SAW orangnya sabar, rahim, pengasih. Ditawari, mengadab kaumnya ditolak. Enggak kayak Nabi Nuh. Nabi Nuh belum ditawarin udah minta. Ya, gimana nih Nabi Nuh nih? Nah, ini enggak boleh ucapan ini. Merendahkan Nabi Nuh. Ya. Dasar Nabi Nuh enggak sabaran. Kalimat ini kufur, batil.
Walaupun kenyataan memang seperti itu. Tapi tidak boleh mengangkat seorang nabi lalu merendahkan nabi yang lain, haram. Karena tidak ada nabi yang rendah. Semua nabi tinggi. Hanya mereka bertingkat. Dan wajib bagi kita sadar dan tahu bahwa Nabi Nuh minta supaya umatnya diazab setelah 950 tahun berdakwah. Setelah 950 tahun kira-kira, kan umur beliau berapa? 1000 tahun kan? Beliau jadi nabi, jadi rasul mungkin 40 atau 50 tahun. Ya kira-kira 950 tahun. Berdakwah siang dan malam. Antum lihat surat Nuh. Siang dan malam, terang-terangan, diam-diam. Semua cara ditempuh oleh beliau. 900 tahun lebih. Dapat berapa orang? Yang masuk kapal itu dapat berapa? 80 orang. 81 dengan beliau. 900 tahun lebih dapat 80 orang. Ya. Ustadz dakwah 3 tahun, ya. Muridnya itu 80 bosen ya. Yang ngaji ini mulu, enggak ada yang lain apa. Ya. Padahal baru berapa tahun? Ini Nabi Nuh 900 tahun lebih. Sabar. Maka wajar beliau memohon kepada Allah, hancurkan, habiskan ya Allah, jangan sisakan satupun. Dan betul, Allah kabulkan doa Nabi Nuh. Kalau doa ini batil, tidak baik, mana mungkin Allah kabulkan. Ini menunjukkan bahwa ini hak bagi Nabi Nuh alaihi salatu wassalam minta seperti itu. Ya, maka dikabulkan dan habis. Maka seluruh manusia yang ada sekarang ini, yang ada di zaman Nabi Ibrahim, yang ada di zaman Nabi Ishaq, Yakub sampai sekarang, semuanya adalah keturunan dari yang 81 orang itu. Tidak ada yang keluar dari situ. Mati semua di luar itu. Habis. Tidak ada manusia yang hidup. Ya. Semuanya terendam air. Mati. Barangkali ada yang mengatakan, bukankah bumi itu bulat? Masa bisa terendam semua bulat begitu? Ya. Yang pertama, mudah sekali bagi Allah. Sangat mudah. Yang pertama. Yang kedua, manusia di zaman Nabi Nuh belum sebanyak sekarang tentunya. Ya, mungkin di Eropa belum ada manusia, di Indonesia belum ada manusia, ya sekitar situ. Ya, artinya jangan kita menolak dalil dengan sesuatu yang sok ilmiah. Ya, karena ada seseorang yang menolak dalil dengan sesuatu yang sepertinya ilmiah. Apa misalnya? Tentang terbelahnya, ya, terbelahnya bulan. Wan syaqqal qamar, ada di ayat-ayat dan di hadis. Saya kira nggak perlu kita bahas. Antum semua, kita semua beriman bahwa salah satu mukjizat Nabi adalah membelah bulan. Bulan ada berapa? 1. Dilihat oleh siapa? Oleh jutaan manusia di muka bumi. Nah, mereka mengatakan, seandainya betul bahwa bulan pernah terbelah, tentu yang akan melihat bukan hanya orang Mekah. Kan ini untuk menunjukkan kepada orang-orang kafir Mekah bahwa Nabi SAW betul-betul seorang Nabi. Tentu dilihat dari orang-orang yang ada di Syam, yang ada di Palestina, yang ada di mana, kan bulan satu, kelihatan dari mana-mana kan. Oh belah, tentu kan dari mulut ke mulut ya. Semuanya akan dicatat dalam sejarah, pernah terjadi bulan terbelah. Tapi kenapa cuma ada di Bukhari doang? Ada di Muslim doang? Ya, ini seolah sok ilmiah. Wajib kita buang ilmiah yang murahan ini. Karena apa? Bertentangan dengan dalil. Apa kita meragukan kesahihan Imam Bukhari yang menulis hadis itu, Imam Muslim, Abu Daud dan lain-lain? Tentu kita tidak ragu bahwa bulan pernah terbelah atas mukjizat Nabi SAW, satu di kiri, satu di kanan. Ya, terbelah gitu, terbagi jadi 2, satu di kiri, satu di kanan. Disaksikan oleh orang-orang kafir Quraisy. Dan percuma, artinya dengan itu mereka tetap tidak beriman. Ya,
Karena keimanan yang terjadi pada diri sahabat, kaum muslimin tidak menunggu mukjizat dulu. Ada mukjizat, nggak ada mukjizat, tetap beriman. Berbeda dengan Bani Israel al-Yahud. Ada mukjizat datang, beriman. Lama-lama lupa, kafir lagi, menentang lagi. Ya. Turun makanan dari langit, manna, salwa. Mereka beriman, hebat. Lama-lama bosan. Ini mulu. Ya. Dua makanan padahal nggak usah nyari, nggak usah kerja tiap hari. Dalam pengembaraan mereka di padang tih, bosan. Pengen yang ada rasa bawangnya, yang adasnya, yang ininya, yang wafumiha wabasoliha. Inilah al-Yahud. Para sahabat tidak. Ya. Ini ahlul asar. Ahlul asar, ahlul hadis beriman dengan dalil. Tidak menunggu, tidak mengkompromikan dengan hal yang lain. Orang sedunia mau tolak, kami tidak ragu bahwa bulan betul-betul telah terbelah. Karena ini salah satu mukjizat Nabi SAW. Ya.